Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Kumaha wartosna dalaman piye kabare Mas? Apik to? Yo opo kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare apa runganan? No apa kareba? Kiape kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, dan juga kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, ini kita akan membahas, ada istilahnya sebuah video dari Bang Rashid Hamid. Dia orang Sabah kalau nggak salah ya, tentang Mat Saleh. Mat Saleh, orang Malaysia menyebut orang kulit putih kan Mat Saleh. Orang kulit putih itu mengupload sebuah video memperlekehkan bahasa Indonesia, judulnya gitu loh. Memperlekehkan tuh melecehkan lah, kurang lebih seperti itu. Ini gambarnya. Nah, di video itu dijelaskan orang kulit putih ini bilang water kawan, water, terus diperlekehkan gitu kan, terus diomelin sama yang Bang Rashid Hamid ini. Sebenarnya bukan air tapi air gitu. Terus diomelin dengan bahasa Inggris. Garis besarnya sih dibilang stupid segala macam, begitulah orang tuanya begitu. Kita tidak membahas tentang videonya ini, tidak, tapi kita akan membahas ini. Nah, komentar di video Bang Rashid Hamid tadi, di situ dijelaskan sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Entah sebab apa, tidak tahu dia kok bisa berubah menjadi bahasa Indonesia. Terus dipertanyakan kenapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda sebagai bahasa nasional karena merupakan etnis terbesar gitu ya. Kita akan mengupas ini kawan. Kita akan mengupas ini. Jangan kemana-mana di The Gabut Official. Oke. Yang pertama dulu, istilahnya mengapa kok dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Terbayang nggak dalam pikiran Anda seandainya dulu itu tidak dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia, tetap aja bahasa Melayu. Karena dulu kan redaksi awalnya dari Muhammad Yamin itu kan bunyinya begitu tuh. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Kan pertamanya begitu tuh. Itu terus diprotes sama M. Tabrani. Kemudian dirubah menjadi redaksinya yang terakhir tuh bahasa Indonesia biar kompak. Berbahasa satu bangsa Indonesia, bertanah satu tanah air Indonesia, menjumpai bahasa Indonesia kan gitu. Jadi redaksinya enak didengar. Seperti itu kawan. Itu dulu juga bukan sesuatu yang mudah. Itu jadi perdebatannya sangat luar biasa antara M. Tabrani dan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin didukung Notonegoro, M. Tabrani didukung Sanusi Pane. Begitu ceritanya. Jadi nggak mudah. Itu aja mundur 2 tahun, dari 2026 gagal, 2028 baru sepakati, dilempar ke forum memilih bahasa Indonesia, seperti itu. Kebayang nggak seandainya dulu bahasa Melayu tetap itu? Apa yang terjadi? Terus alasannya mengapa kok bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Kita teliti pelan-pelan, sedikit-sedikit. Begini kawan. Salah satunya kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa, karena bahasa Jawa itu tidak egaliter. Tahu egaliter? Egaliter adalah yang punya persamaan dalam penggunaan bahasa. Kalau bahasa Jawa tidak egaliter. Sebuah benda itu namanya banyak sekali di bahasa Jawa. Kita ambil contoh satu saja dulu ya, tentang padi. Di dalam bahasa Indonesia, padi waktu ditanam di sawah itu namanya tetap padi tuh. Begitu diambil, dipanen,
Ya tetap aja padi, kemudian dijemur, namanya tetap padi. Setelah digiling, kemudian menjadi beras. Setelah beras, ditanak menjadi nasi. Nasi dalam bentuk sedikit tetap aja nasi. Nasi basi kan begitu tuh. Kalau bahasa Jawa beda kawan, jenenge beda-beda. Padi masih di sawah itu namanya pari. Kemudian setelah dipotong, dibawa pulang, dirontokkan itu dijemur jenenge gabah. Udah berubah nama gabah. Gabah tadi kalau sudah ditumbuk, mungkin zaman dulu kan ditumbuk, sekarang kan dislap ya pakai mesin. Nanti menjadi beras, podo beras. Sakwise beras ditanak, itu jenenge sego. Tahu sego? Bahasa Indonesianya nasi, basa Jawa nih sego. Sego di dalam piring kita makan. Ada yang jatuh sedikit, bukan sego lagi jenenge, namanya berubah menjadi upo. Yang kecil yang sedikit itu. Setelah itu sego basi, namanya duduk sego basi. Setelah basi dijemur kering jenenge karak. Begitu kering karak tadi digoreng jenenge karo. Nah, udah berubah-ubah. Begitulah, karena bahasa Jawa itu tidak egaliter. Orang-orang dulu tuh mikirnya sudah jauh, kawan. Orang-orang Indonesia itu mikirnya sudah jauh ke depan. Karena tidak egaliter bahasa Jawa, bahasa Sunda juga tidak egaliter. Pemakaiannya itu bertingkat-tingkat. Bahasa Jawa ya, kita ngomong dengan orang yang setingkat saja. Jeneng kamu saja itu kan sudah ada yang kowe. Kowe itu di bahasa Jawa Timur yang tengah. Saya yang Ngawi, Medion itu bilangnya kowe. Tapi kalau udah ke Surabaya, kon. Ke Banyuwangi udah Riko. Ke Jogja, ke Solo sudah berubah. Ke Jogja, ke Purworejo, Jawa Barat sudah berubah lagi. Bahasa Jawa, kowe itu di tempat saya. Nanti bergeser ke Surabaya kon, bergeser ke Banyuwangi Riko, bergeser ke Jawa Tengah. Kalau yang halusnya sampean. Ada yang nyebut siro. Ruwet. Bahasa Jawa ruwet angel. Dan buat orang Jawa saja susah, apalagi bukan orang Jawa kan seperti itu. Mengapa dulu bahasa Jawa tidak digunakan sebagai bahasa nasional? Salah satunya tidak egaliter tadi. Kemudian yang kedua itu para pendiri bangsa Indonesia itu berpikir jauh ke depan. Seandainya bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional, apa nanti tanggapan suku-suku yang lain? Jangan sampai suku-suku yang lain itu merasa tertindas. Jangan sampai suku-suku yang lain berpendapat, mentang-mentang banyak bahasa lu jadikan bahasa nasional. Tidak seperti itu. Itu pemikiran orang-orang Indonesia zaman dulu. Sudah berpikir seperti itu karena banyak negara yang menggunakan bahasa nasionalnya. Gara-gara dia merasa banyak, mayoritas. Bahasanya tidak jalan. Bahasa nasionalnya tidak jalan. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Karena dia merasa mayoritas dijadikan bahasa nasional, apakah jalan? Banyak contohnya, tidak saya sebut, Anda tahu, berpikir sendirilah. Makanya dulu bahasa Melayu sebagai akar. Karena bahasa Melayu egaliter dan sudah lingua franca. Bahasa pasarnya banyak digunakan orang-orang. Di Indonesia dulunya, kan sebelum Indonesia ada kan begitu ya. Nusantara lah ya, boleh. Makanya menggunakan bahasa Melayu sebagai akar. Tapi dalam perkembangannya sekarang, bahasa Melayu sendiri dan bahasa Indonesia sudah terpisah, sudah berbeda, jauh. Perbedaannya jauh. Dari segi kata-kata saja, mungkin ada banyak ya, banyak istilahnya banyak kata yang sama persis di Indonesia dan di Malaysia. Di Melayu Malaysia itu sama persis. Sebuah kata percuma itu artinya sudah berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Belum lagi gampang, belum lagi anak buah, itu udah berbeda artinya. Tanpa saya jelaskan mungkin teman-teman tahu. Itu salah satunya mengapa tidak bahasa Jawa atau bahasa Sunda dijadikan bahasa nasional. Orang Jawa dulu sudah berpikir jauh ke depan, tidak mau
ada anggapan dari orang-orang suku-suku yang di Indonesia, Anda tahu suku-suku Indonesia itu banyak banget menganggap bahwa orang Jawa itu menguasai, begitu. Untuk menghindari itu. Oke ya, cukup sekian dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.